Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah menarik dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kali pernah berbicara di hadapan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Ada seorang lelaki masuk surga disebabkan seekor lalat. Dan ada laki-laki yang lain masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat yang waktu itu bersama Rasulullah heran. Lalu mereka bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Satu masuk surga gara-gara lalat, satu masuk neraka gara-gara lalat. Lalu Rasulullah mengisahkan di hadapan para sahabat. Ada dua orang pemuda yang masuk ke sebuah kota untuk melakukan perjalanan. Ia transit pada kota tersebut. Nah, ternyata penduduk kota ini adalah orang-orang jahiliyah, kaum pagan yang menyembah berhala. Nah, kepada kedua laki-laki tersebut, karena mereka orang asing, masyarakat kota itu mengatakan, kalian boleh lewat di sini. Dengan syarat, kalian harus memberikan sesajen, memberikan tumbal, memberikan persembahan pengorbanan untuk dewa kami, untuk sesembahan kami. Lelaki yang pertama mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang bisa kami persembahkan. Lalu penduduk kota itu mengatakan, ya persembahkan apa saja, walaupun hanya seekor lalat. Laki-laki pertama, pemuda yang pertama berpikir, apa salahnya kalau cuma seekor lalat? Nanti setelah kita tangkap lalat, persembahkan kepada patung mereka, lalu kita pergi, bebas, tidak diganggu, tidak dihambat oleh mereka. Laki-laki pertama pergi nangkap lalat. Lalat itu setelah dibunuh, diletakkan di depan altar. Oke, ini persembahan dari saya. Kata penduduk kota, silakan Anda boleh pergi. Pemuda yang kedua ditanya oleh penduduk kota, kamu juga seperti itu, nggak boleh lewat kalau kamu tidak memberikan sesajen, tidak memberikan pengorbanan, tidak memberikan tumbal untuk dewa-dewa kami. Minimal dengan seekor lalat. Lalat kan tidak ada gunanya. Nggak rugi kalau diberikan kepada mereka. Tapi laki-laki yang kedua, pemuda yang kedua mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota itu, saya tidak akan pernah mengorbankan hewan apapun kecuali untuk Allah. Dan tidak akan pernah mengorbankan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, lelaki yang kedua ini tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia ditahan dan ia dibunuh oleh orang yang ada di kota tersebut. Maka Rasulullah katakan, lelaki yang pertama masuk neraka karena ia memberikan sesajen, walaupun hanya seekor lalat. Lelaki yang kedua masuk surga karena ia menolak untuk menggadaikan imannya, untuk menggadaikan tauhidnya demi mengikuti tradisi-tradisi orang yang ada di kota tersebut. Masya Allah. Kisah ini sangat menarik sekali ya. Karena walaupun kita hidup di abad ke-21, tapi kita lihat di tengah masyarakat kita, ya masih banyak kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang itu adalah, mohon maaf, tradisi jahiliyah. Mereka biasa memberikan tumbal, sesajen, dan namanya macam-macam. Kalau misalnya ada proyek pengerjaan jembatan, proyek pembuatan jalan, agar jembatan ini kokoh, ya tidak kena musibah, nanti tidak diganggu oleh penunggu di tempat tersebut, agar jalan ini nanti bagus, agar tidak diganggu oleh setan, jin, atau dedemit, atau hantu yang ada di tempat tersebut, ya biasanya mereka memberikan tumbal, biasanya seperti ya kepala kerbau putih, ya kan, kepala sapi dan sebagainya. Itu ditanam ya di bawah jalan yang akan dibangun, atau di dekat tiang jembatan dimasukkan kepala kerbau sebagai tumbal atau sesembahan. Nauzubillah min zalik. Ada lagi namanya disebut juga dengan ya sedekah bumi. Sedekah bumi ini adalah tradisi orang-orang dahulu ya, yang mereka asalnya adalah berasal dari tradisi di luar Islam. Mereka percaya bahwa
yang memberikan kesuburan untuk pertanian itu adalah Dewi Sri. Dewi Sri, kepercayaan nenek moyang kita, adalah Dewi kesuburan. Maka biasanya masyarakat dulu setelah mereka panennya banyak, hasilnya bagus, mereka sebagai ucapan syukurnya kepada sang Dewi, mereka membawa makanan, diletakkan di tepi sawah, diletakkan di tempat kebun-kebun mereka. Itu sebagai persembahan dan rasa syukur kepada Dewi yang telah memberikan kesuburan. Kalau dilakukan oleh non-muslim, nggak masalah, itu urusan mereka. Kalau umat di luar Islam, orang di luar Islam yang membuatnya, kita nggak masalah. Karena itu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, kita bertoleransi. Tapi kalau dilakukan oleh umat Islam, ya Rabbi, rusak akidah kita, rusak tauhid kita. Sedekah bumi kan namanya, sedekah gunung, memberikan sesajen agar gunung tersebut tidak memberikan musibah, tidak meletup, tidak meletus dan sebagainya. Sedekah laut, agar tidak diganggu oleh jin penunggu laut, ratu pantai apapun namanya, ya, agar dia tidak mengganggu ketika kita menangkap ikan, ketika kita melaut. Lalu dihanyutkanlah buah-buahan, lalu disembelilah seekor ayam, seekor kambing, lalu dipersembahkan ke penunggu laut tersebut. Nauzubillah. Ini ada tradisi yang berasal dari pemahaman jahiliyah dan bertentangan dengan agama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan kalau kita berjumpa dengan tradisi seperti ini? Walaupun ini adalah tradisi nenek moyang kita, kita harus tinggalkan. Karena bertentangan dengan syariat agama kita. Para ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka menganggap, mereka bersepakat, kita tidak boleh memberikan sesembahan, sesajen, tumbal, atau apapun. Tidak boleh kita mengorbankan hewan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama Syafi'iyah yang kitab-kitabnya banyak kita pelajari di pondok-pondok kita dulu, seperti Syekh Zainuddin Al-Malabari, penulis kitab Fathul Mu'in, atau Syekh Bakri Syafah, ya, penulis kitab I'anatul Talibin. Kedua kitab ini kita pelajari di pondok dulu. Mereka menganggap haram hukumnya memberikan pengorbanan, memberikan sesajen kepada jin atau makhluk-makhluk halus yang kita anggap bisa memberikan kekuatan, bisa melindungi kita dari mara bahaya. Tidak boleh kita menyembeli, memberikan pengorbanan kepada selain Allah. Kalau kita menyembeli, niatnya ya kepada Allah, hanya untuk Allah. Kita sedekahkan apa yang kita sembeli tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kita persembahkan untuk makhluk halus agar mereka bisa melindungi kita dari musibah, ini adalah perbuatan yang haram. Nauzubillah. Dan kita bisa terjatuh, saudaraku, pada perbuatan syirik. Nauzubillah min zalik. Di dalam surah Luqman ayat ke-13, Allah dah mengingatkan kepada kita. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Luqman berkata kepada putranya dan ia memberi pengajaran kepadanya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman, adalah perbuatan dosa yang paling besar. Ya Rabbi, jangan sampai kita rusak akidah kita karena melakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya, kepada kita semua, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, walladzina min qablika, dan para nabi sebelum engkau, in asyaktah, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya akan terputuslah pahala amal-amalmu. Jadi, ayo kita hijrah kepada agama kita. Kita tidak anti dengan tradisi, kita tidak anti dengan budaya, kita tidak anti dengan kebiasaan nenek moyang kita. Tapi ingat, yang paling utama yang harus kita ikuti adalah syariat agama kita. Kalau budaya, tradisi itu bertentangan dengan agama,
maka yang harus kita dahulukan adalah agama, wahai saudaraku. Karena dengan agama inilah kita akan mendapatkan keselamatan. Di dunia hidup kita barokah, di akhirat Allah sediakan ampunan dan tempat yang baik untuk kita. Berpeganglah kepada agama ini, mudah-mudahan kita semua selamat. Ini pesan dari saya untuk kita semua, karena saya mencintai kita umat Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.